ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ada peristiwa yang langka dan penting pada 1 Agustus tahun 2024 yang lalu. Untuk pertama kalinya dalam 2 periode jabatannya dan di luar dugaan banyak orang, Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Permintaan maaf tersebut disampaikan dalam acara doa bersama di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pidato yang disiarkan langsung secara nasional itu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan rasa penyesalannya atas kesalahan yang mungkin telah dilakukan selama masa periode jabatannya. Ia juga menyatakan bahwa pemerintahannya tidak mungkin dapat memenuhi semua harapan dan bahwa dirinya bukanlah sosok yang sempurna, melainkan manusia biasa. Kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Permintaan maaf ini disampaikan menjelang masa jabatannya yang akan selesai dalam waktu kurang lebih 2,5 bulan lagi. Tapi ini menariknya ya, permintaan maaf itu sontak memicu reaksi masyarakat dan media. Ada respons yang positif, ada yang negatif, ada yang mengapresiasi, ada juga yang mengkritisi. Ada juga media yang meminjam mulut orang atau pendapat dari lawan politik Jokowi untuk menyerang pidato permintaan maaf itu. Pokoknya lengkaplah reaksinya ya. Nah, bagaimana kita sebagai anggota masyarakat sekaligus konsumen media dapat menilai pemberitaan tentang permintaan maaf Jokowi secara objektif, bijak, jernih, dan konstruktif? Kita bahas setelah ini. Seperti kita ketahui, pers atau media merupakan alat komunikasi yang wajib ada dalam sebuah negara demokratis. Media ibaratnya adalah oksigen bagi demokrasi. Media juga memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi, yaitu sebagai pengawas pemerintah sekaligus penyampai informasi kepada masyarakat. Para ahli menyebut media adalah pilar keempat demokrasi, sama seperti pilar yang lain, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada juga yang menjuluki media itu ibarat watchdog atau anjing penjaga yang selalu menggonggong atau menyalak setiap kali ada orang lewat. Tidak peduli apakah orang yang lewat itu orang yang baik atau yang jahat. Nah, namun kita harus menyadari bahwa produk-produk media itu juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya faktor kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi pemilik media. Beberapa media mungkin bahkan memiliki kecenderungan untuk lebih kritis terhadap pemerintahan Jokowi karena afiliasi politik atau kepentingan partainya. Sebagai contoh, media yang dimiliki oleh kelompok pendukung pemerintah akan cenderung selalu menyetujui semua kebijakan pemerintah. Sebaliknya, media yang pemiliknya terafiliasi kelompok oposisi akan cenderung memberikan sorotan negatif terhadap pemerintah untuk memperkuat posisi politik mereka. Tentu saja, semua itu sah-sah saja, ya. Karena media memang berhak ya menyampaikan informasi dalam framingnya dan itu dijamin oleh undang-undang ya, karena fungsi pers itu dalam menjalankan fungsinya memang tunduk pada undang-undang. Hanya saja media juga wajib tunduk pada yang namanya kode etik. Kode etik ini mengatur perilaku wartawan dan semua produk media. Nah, masyarakat juga perlu memahami atau mendapatkan pencerahan ya bahwa semua media itu punya motif atau agenda tertentu. Motif media untuk menulis atau tidak menulis sebuah berita itu dipengaruhi oleh berbagai agenda dan kepentingan.
Apa saja motif media pada umumnya? Ini ada banyak nih ya, berbagai macam motif media itu. Yang pertama adalah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi tugas pertama atau motif pertama media membuat produk adalah mengawasi pemerintah. Nah, masyarakat perlu paham bahwa salah satu fungsi utama media adalah mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan akuntabilitasnya. Itu sebabnya media selalu kritis terhadap pemerintah. Ini bukan karena faktor suka dan tidak suka kepada presidennya atau pejabat menterinya, tapi karena media memang ingin memperbaiki kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang mungkin dinilai merugikan masyarakat. Ya, kalau tidak kritis namanya bukan media, tapi humas pemerintah. Kemudian motif kedua adalah motif menarik pembaca. Masyarakat harus tahu bahwa media adalah bagian dari industri yang bertujuan melayani kepentingan sosial dan bisnis. Dua kepentingan ini berjalan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, sah-sah saja jika media juga mencari keuntungan dari bisnisnya. Ada kepentingan ekonomi lah ya di balik pemberitaan media. Kan media kan butuh iklan, ya butuh pemasukan. Karena motif ekonomi itulah wajar jika media cenderung membuat berita yang bersifat kontroversial atau kritis. Tujuannya apa? Untuk menarik perhatian pembaca. Media menggunakan cara ini untuk meningkatkan jumlah pembaca atau penonton dan pendapatan dari iklan. Ya, buat apa membuat berita kalau tidak ada yang membaca atau mendatangkan iklan, bukan? Nah, itu sebabnya media cenderung membuat berita yang kritis dan kontroversial. Motif berikutnya adalah untuk memengaruhi opini publik. Ya, maksudnya media itu memiliki peran dalam membentuk opini publik. Dengan menyampaikan kritik, media dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemerintah, baik secara positif maupun negatif. Nah, sekarang giliran kita nih sebagai bagian dari masyarakat yang mengkonsumsi media, kita wajib melihat semua motif media itu dan agenda-agenda di belakangnya. Secara apa? Secara bijak, jernih, dan objektif. Bagaimana caranya? Ya, caranya sebetulnya gampang-gampang susah ya, tapi tidak mustahil bisa dilakukan oleh kita semua. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita harus selalu bersikap kritis dan skeptis terhadap media. Jangan langsung menerima semua berita atau informasi mentah-mentah. Periksalah pertama-tama validitas sumber berita dan cari informasi tambahan dari berbagai media untuk mendapatkan perspektif yang lebih seimbang. Tidak perlu langsung bereaksi ya kalau ada berita, karena berita itu mungkin belum lengkap, belum akurat, dan perlu dicek sumber lainnya. Kemudian kita perlu memperkaya sumber informasi kita, ada diversifikasi. Jangan hanya membaca satu media dengan latar belakang yang sama atau pemiliknya sama. Ya maklum, di Indonesia ini kan ada grup-grup media besar yang pemiliknya sama. Nah, biasanya mereka punya kepentingan yang sama, tujuan yang sama, cara membuat berita, memainkan isunya juga sama, termasuk framingnya juga sama. Oleh sebab itu, carilah berbagai sumber informasi lain dari media alternatif, media sosial, atau dari media-media yang tidak dimiliki oleh konglomerat, orang-orang yang terafiliasi dengan politik, juga laporan resmi pemerintah, dari otoritas yang berwenang, pendapat ahli independen dan sebagainya, untuk menguji berita yang ditulis oleh media. Dengan cara ini, masyarakat atau kita akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang sebuah isu. Tidak hanya terjebak atau dari satu sisi saja, ya, tapi lebih kaya. Kemudian fokuslah pada data dan fakta. Jadi setiap kali kita membaca berita atau menonton televisi yang menyampaikan berita, jangan sampai kita hanya terjebak pada pernyataan seseorang atau slogan seseorang ya. Karena
pendapat bisa bias dan faktanya ya belum tentu benar karena belum teruji ya. Ada baiknya bila kita selalu mengutamakan informasi yang berbasis data dan fakta. Sebisa mungkin kita hindari opini orang pakar, ahli gitu ya, atau pengamat bahkan ya. Juga spekulasi yang tidak didukung oleh bukti konkret. Supaya apa? Ya supaya kita tidak dibuat bingung atau diombang-ambingkan oleh pendapat orang yang berbeda-beda. Ingat, ya, setiap media dan pembuat opini di media itu memiliki motif, kepentingan dan agenda yang berbeda-beda. Dan tidak semua orang tahu mereka itu sebetulnya tujuannya apa ya, mengangkat isu tertentu, apa motifnya dan seterusnya. Oleh sebab itu kita juga penting ya, atau perlulah menyimak aneka dialog dan diskusi kritis dalam berbagai forum. Karena dengan mengikuti berbagai diskusi publik atau ya cuman ngobrol dengan orang lain mengenai satu berita atau isu yang sedang beredar atau viral akan membantu kita memperluas pemahaman cakrawala ilmu dan mendapatkan perspektif yang berbeda. Tidak lupa kita harus selalu menghargai kritik yang konstruktif. Karena kritik baik dari media maupun kelompok oposisi yang membangun itu memang diperlukan ya, tujuannya untuk mendorong perbaikan. Tapi saya hanya mengingatkan penting bagi kita semua untuk bisa membedakan antara kritik yang valid dan ya serangan yang bersifat menyerang negatif gitu ya, tanpa dasar yang kuat. Oleh sebab itu kita juga perlu berperan aktif dalam partisipasi sipil. Maksudnya apa? Jadi sebagai anggota masyarakat, sebagai konsumen media, sering-seringlah ya ikut dengan mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial maupun politik. Ya, misalnya dengan coblos ya ke pemilu. Dengan partisipasi aktif seperti ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Akhir kata, sebagai masyarakat yang kritis dan bijak, kita wajib mampu menilai informasi dari media secara objektif dan hati-hati. Dengan memahami latar belakang dan motif media, serta mengedepankan yang namanya data dan fakta, kita dapat membentuk opini pribadi yang lebih rasional dan konstruktif. Semoga dengan cara ini kita semua bisa menjadi konsumen informasi yang cerdas dan berperan aktif dalam menjaga demokrasi yang sehat. Tabik.